Perbedaan antara Docker Run sama Docker Compose ya. Docker Run itu seperti ini. Jadi parameternya command line langsung ya. Dan Docker Run seperti ini ya. Kalau Docker Compose kan parameternya tersimpan di file. Jadi perbedaannya cuman itu. Cuman ada beberapa lagi perbedaan. Dari sisi kerumitan nanti kalau sudah banyak itu Docker Run ya membuat otak kita korslet ya, karena ya rumit lah istilahnya. Kalau ini lama-lama lebih simpel kalau udah pakai ini. Lama-kelamaan kalau udah biasa ya. Docker Run bisa dijalankan dari folder mana saja, misalnya kita dari root, dari mana bebas. Kalau Docker Compose harus di folder di mana file Compose YAML-nya ini, Compose YAML itu ini ya, itu terletak ya, harus di situ. Kalau kita salah folder nggak jalan di mana Docker Compose YAML-nya gitu. Terus untuk masalah volume, seperti ini contohnya volume ya. Volume ini kan ada dua tipe volume ya. Volume kalau cuman depannya cuman tidak ada arahnya ya, tidak ada posisi foldernya, cuman ini adalah Docker volume biasa. Kalau volume dengan ada absolute path seperti ini ya, ini adalah Docker binmon ya. Perbedaannya ada bedanya ya itu ya, bisa terus kalau untuk di Docker Compose untuk volume yang ini harus ada tambahan sintak, ini harus dideklarasikan lagi ya namanya. Kayaknya yang dijalankan nanti ini dulu, create dulu baru dipakai ya. Cuman kalau untuk volume mount yang ini bin mount tidak. Sedangkan kalau pada saat ini semuanya bisa dijalankan pakai Dockeran ya. Ini misalnya bagian backend ini bisa kita jalankan dari Dockeran ya. Portnya juga bisa kita, environment juga bisa pakai main E ya. Semuanya bisa. Terus untuk volume ini, untuk yang ini dari Dockeran tidak perlu penambahan 2 kali seperti ini, tidak ada lagi, tidak perlu seperti ini. Oke, untuk volume bedanya di situ ya. Untuk lain-lainnya sepertinya seharusnya semuanya bisa dijalankan lewat Dockeran ini ya. Cuman harus masing-masing ya aplikasinya. Ini untuk Postgres seperti ini, Dockerannya satu. Untuk adminer Dockeran lagi beda lagi. Untuk network ini juga Docker, pakai Docker network ya, bukan Dockeran tapi komannya Docker networks. Kalau volume sini komannya Docker volume sih sebenarnya, cuman nggak harus kita jalankan kan. Kalau di sini wajib ada ya. Jadi ini yang ini komannya Docker networks, bukan Dockeran ya. Ini Docker volumes. Nah untuk yang bagian besar ini bagian induk ya. Ini kan bagian anakan semua. Sampai sini bagian anakan. Untuk anakan ini rata-rata bisa dijalankan oleh lewat Dockeran. Jadi bedanya seperti itu ya. Dan enaknya kalau Docker Compose dari sisi IP address kita udah ketahuan di sini bisa satu file kelihatan gitu, enak, tidak bentrok ya. Bisa ngeset IP static. Di Dockeran juga bisa sih, cuman kan kita harus bolak-balik ngelihat di run apa yang sudah kita jalankan gitu. Oke, sekarang untuk strukturnya sendiri ya. Ini adalah akar ya, service ini akar, ini batang cabang gede ya, backend sama DB. Kita coba fokus backend sama DB ini terlihat ada bedanya ya. Di sini ada build, dahannya ya, dahan ada build, sedangkan di sini nggak ada ya. Artinya kalau build ini kita membuat image ya, create image di sini. Makanya di sini ada Docker file. Kalau Docker file itu artinya kita membuat image, create dari struktur
directory ini. Dari directory ini kita bukan dari directory ini, dia ngarahnya dari ini, konteks ini ya. Dari konteks ini. Konteks ini kenapa ini di directory yang ini? Di directory titik 2 nya tentunya adalah Compose YAML-nya berada. Terus kita arahkan di directory itu ada harus ada folder backend ya. Oke, di dalam Docker backend ada di dalam folder backend harus ada file Docker file. Docker filenya kita lihat apa isinya. Jadi backendnya ini ya, saya ya backend Docker filenya ini. Kita buka. Sebentar ya. Jadi ini ya, ini isinya untuk Docker filenya tentunya dia ada from-nya. From ini kita image aslinya kita download dari Docker Hub, dia otomatis mencari ke Docker Hub ini. Ya seperti ini kelanjutannya ya. Di sini ada expose lagi. Sebenarnya di YAML-nya juga sudah ada ya. Di YAML-nya ada juga untuk expose ini port. Untuk run npm install ini juga penting ya. Oke, untuk Docker filenya seperti ini ya. Dan peletakan lokasi filenya juga penting, ini di dalam folder backend. Terus untuk DB beda ini ya. DB ini kita tidak create image. Kita langsung memakai image dari Docker Hub ini. Langsung jalankan gitu ya. Jadi image-nya langsung dari Postgres. Kalau ini backend ini adalah project baru kita, berarti kita belum punya image-nya apa, kontainer isinya kontainernya itu apa. Jadi isinya kontainer itu adalah isinya kontainer adalah ini Node.js, terus ditambah perubahan-perubahan atau project kita Node.js ditambah ini, semuanya ini masuk ke dalam itu ya, ke dalam kontainer nantinya dengan setup seperti ini, dengan environment seperti ini, terus API address seperti ini, begini kontainernya ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya paling. Terus untuk volume juga penting ini ya, sepertinya volume yang bin mount ini yang pakai absolute path ini tidak bisa diubah sepertinya tidak bisa dirubah oleh kontainer ya. Jadi maksudnya folder ini langsung kita buang ke folder ini di dalam kontainer. Tidak bisa sebaliknya ya. Nanti misalnya dari kontainer di folder ini ada perubahan, kita akses sesuatu terus tidak akan masuk ke sini. Nah, kalau volume biasa bisa bolak-balik dua arah. Kalau ini satu arah ya, cuman ke kanan arahnya. Kalau ini bisa kanan kiri. Misalnya kita merubah di sini, maka akan otomatis pindah ke sini. Seperti itu ya penjelasannya. Untuk bagusnya langsung praktek sering-sering membuat seperti ini ya, file seperti ini, apa file simple gitu dibikin tiba-tiba gitu kan. Oh ya, tambahan sedikit lagi untuk volume ini gunanya apa, kita tambahkan volume ini adalah berguna saat development aja. Kalau udah deploy sih nggak terlalu perlu ya sebenarnya. Untuk backend ini volume ini berguna untuk development. Jadi misalnya ini udah produksi, kita mau development langsung direct ke folder produksi, bisa pakai sistem mount volumenya seperti ini, 2 ya. Ini adalah project kita, sebenarnya project kita di sini. Project kita arahkan ke folder ini. Cuman karena kadang-kadang di project ini kan udah fix perubahannya, cuman kita ubah lewat remote ya. Kita write VS Code atau apa di sini ya. Kalau kita ngerubah di sini nggak akan berubah ke sini ya. Nggak akan langsung. Kalau ini, nah untungnya ada modul ini, jadi dia bisa langsung ya perubahan-perubahannya itu.
Jadi misalnya kita merubah file HTML tertentu, begitu kita refresh langsung berubah ya. Development aja gitu, kalau development kan gitu. Kalau produksi kan nggak kita rubah-rubah file HTML itu. Kalau masih development kadang kita rubah apa di sini namanya gitu. Dia kalau nggak pakai mount seperti itu, maka harus kita restart itunya, kontainernya. Ribet ya, kelamaan. Paling seperti itu aja ya poin-poinnya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman itu ya saya rasa yang saya rasakan cukup penting selama pembelajaran memakai Docker ini ya, gitu.